Halo, perkenalkan nama saya Dolaris Nadaskoma, mahasiswa D3 Perpustakaan Universitas Tanjung Pura Pontianak dengan NIM F02712212027. Jadi di sini saya akan melakukan tutorial yaitu menjelaskan tentang menu pelaporan pada SLIM Sembulian 9. Pertama-tama kita masuk ke beranda, kemudian di tampilan ini kita masuk ke pelaporan atau yang disebut dengan reporting. Setelah itu, pustakawan dapat melakukan pelaporan yang berkaitan dengan jumlah koleksi yang dimiliki oleh suatu perpustakaan, mulai dari jumlah judul koleksi, jumlah eksemplar, total judul berdasarkan media atau JMD, total eksemplar menurut jenis koleksi, serta 10 judul populer yang sering dipinjam oleh pemustaka. Kemudian untuk step kedua, kita masuk ke loan report atau laporan peminjaman. Penjelasannya di sini ialah pustakawan dapat melakukan pelaporan peminjaman yang berkaitan dengan aktivitas peminjaman di layanan sirkulasi pada suatu perpustakaan, mulai total peminjaman, total judul berdasarkan media atau JMD, total transaksi peminjaman, rata-rata transaksi per hari, transaksi tertinggi dalam sehari, anggota yang meminjam, anggota yang belum pernah meminjam, hingga total peminjaman terlambat. Kemudian langkah ketiga, kita klik menu laporan anggota. Di sini pustakawan dapat melakukan pelaporan anggota yang berkaitan dengan aktivitas pemustaka di layanan sirkulasi pada suatu perpustakaan. Mulai dari total anggota yang terdaftar, total anggota yang aktif, jumlah anggota menurut jenis keanggotaan, total keanggotaan kadaluarsa, serta 10 anggota paling aktif dengan periode waktu tertentu. Berdasarkan laporan ini, pustakawan bisa juga memberi reward sebagai bentuk apresiasi kepada anggota perpustakaan yang aktif, sehingga dapat memotivasi anggota lainnya untuk aktif memanfaatkan perpustakaan. Kemudian langkah keempat, kita klik menu rekapitulasi. Di sini pustakawan dapat melakukan rekapitulasi pelaporan berdasarkan klasifikasi, JMD, tipe koleksi, dan bahasa sesuai data bibliografi yang kita input ke menu bibliografi. Semua laporan bisa langsung dicetak atau bisa juga diekspor ke format spreadsheet. Langkah kelima, kita klik menu daftar judul. Nah, di sini pustakawan dapat membuat pelaporan judul koleksi yang dimiliki oleh suatu perpustakaan dan info ringkas bibliografinya sebagai jumlah salinan, tempat terbit, penerbit, ISBN atau ISSN, dan nomor panggil. Semua laporan bisa langsung dicetak atau bisa juga diekspor ke format spreadsheet. Yang keenam, kita klik menu daftar judul eksemplar. Di sini pustakawan dapat membuat pelaporan judul koleksi berdasarkan eksemplarnya. Pustakawan dapat melakukan pelaporan dengan memanfaatkan fitur seleksi lebih banyak dengan mengklik Show More Filter Option. Kemudian langkah ketujuh, kita klik menu statistik penggunaan koleksi. Di sini pustakawan dapat membuat pelaporan untuk mengetahui frekuensi peminjaman pada judul koleksi tertentu di setiap bulannya. Tentu saja pelaporan ini penting guna keperluan stok of name dan penyiangan jika memang intensitas pada suatu koleksi sudah rendah atau jarang digunakan dapat dipertimbangkan untuk keberlanjutan mempertahankan koleksi tersebut di jajaran koleksi perpustakaan. Kemudian langkah ke-8, kita klik menu peminjaman berdasarkan klasifikasi. Pustakawan dapat membuat pelaporan untuk mengetahui frekuensi peminjaman klasifikasi koleksi di setiap bulannya. Tentu saja pelaporan ini juga penting guna keperluan stok of name dan penyiangan jika memang intensitas pada suatu koleksi sudah rendah atau jarang digunakan. Dapat dipertimbangkan untuk keberlanjutan mempertahankan koleksi tersebut di jajaran koleksi perpustakaan.
Semua laporan bisa langsung dicetak, bisa juga diekspor ke format spreadsheet, dan tersedia dalam bentuk grafik. Kemudian langkah ke-9, ada daftar anggota. Nah, di sini pustakawan dapat membuat pelaporan berdasarkan ID anggota, nama anggota, tipe keanggotaan, kode eksemplar, judul, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan status peminjaman, sehingga memudahkan pustakawan melakukan pelacakan transaksi yang dilakukan oleh setiap anggota. Kemudian langkah ke-10, di sini ada daftar peminjaman anggota. Pustakawan dapat membuat pengecekan terhadap para anggota perpustakaan yang terkena jatuh tempo peminjaman sehingga pustakawan bisa melakukan antisipasi terhadap kemungkinan buruk, misalnya koleksi hilang saat peminjaman berlangsung, anggota lupa mengembalikan, dan akan berdampak denda peminjaman yang membengkak tagihannya. Kemudian langkah ke-11, ada sejarah peminjaman. Pustakawan dapat membuat pengecekan terhadap para anggota perpustakaan yang masuk dalam kategori daftar terlambat. Salah, ini enggak, deng. Kemudian ada langkah ke-11, yaitu daftar keterlambatan. Di sini pustakawan dapat membuat pengecekan terhadap para anggota perpustakaan yang masuk dalam kategori daftar terlambat yang mengembalikan koleksi yang dipinjam. Setelah itu ada langkah ke-12, yaitu aktivitas staf. Pustakawan dapat